Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Yeay, selamat pagi. Kita berkumpul pada pagi hari ini, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Kalau pada pagi hari ini Bapa kami boleh berkumpul sekeluarga ya Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian bersama-sama. Kita mengatakan bahwa aku diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk menaklukkan segala musuh kita dan para iblis. Mari kita angkat pujian dengan penuh iman. Haleluya. Benteng dan perisai kita semua, amin.
kita semua umat-umatnya. Sebagai ganti dosa kita, Dia berikan harapan. Harapan yang begitu besar kepada kita semua umat-umatnya. Sebab begitu agung perbuatannya Tuhan. Karena Dialah satu-satunya penebus kita. Selalu ada untuk kita semua. Kita angkat pujiannya bersama-sama.
segalanya. Pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kami mau sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, oh Yesus. Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ya sebenar Tuhan, seumur hidup kami mau terus menyembah Engkau. Seumur hidup kami Tuhan, kami terus mau mendengarkan apa yang Engkau bicarakan kepada kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan dia sampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi pelajaran Tuhan bagi hidup kami, boleh menjadi penuntun kami dan pedoman kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya Kau selalu ada bersama kami dan Engkau hadir bersama kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bahagia karena Allah menyertai kita semua. Ya, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik, luar biasa, memberikan kami dengan hati yang tenang, hati yang sukacita, hati yang damai, bisa mendengar firman-Mu dengan baik, bisa memuji, menyembah-Mu tempat ini. Ini pasti berkenan hati-Mu. Engkau pimpin dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah di pihak kita. Itu judulnya. Karena kita tahu dunia sedang dilanda banyak ketakutan. Karena ketakutan adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri dan hidup manusia. Selama manusia masih terdiri dari darah daging, maka ketakutan akan ada. Kadang menghinggapi dirinya. Nah, kita tentu bertanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa ketakutan menjadi bagian tak terpisahkan dari diri kita? Nah, jawaban alkitabiahnya ialah karena dosa. Maka ketakutan mulai memasuki kehidupan manusia. Nah, kita bisa baca Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab tuh Adam dan Hawa. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Nah, dengan kata lain, sebelum manusia jatuh dalam dosa, maka tidak ada ketakutan di dalam hidupnya. Karena Allah ada menyertainya. Dosalah penyebab awal segala ketakutan.
Karena itu manusia harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan, agar ketakutan mampu dinetralisir, bahkan dihilangkan. Saya akan berbicara beberapa rupa bentuk ketakutan di dalam hidup manusia. Ketakutan akan kematian, ketakutan dalam masa depan, ketakutan hal makan, hal minum, pakaian, serta segala kebutuhan hidup kita. Nah, kadang ada juga ketakutan terhadap orang-orang membenci kita, terus memusuhi kita. Takut terhadap rupa-rupa tekanan, sehingga kita merasa tidak aman, tidak nyaman di dalam hidup ini. Terus datang silih berganti membayangi hidup kita. Nah, memang dunia ini sedang dilanda berbagai rupa ketakutan. Karena ketakutan, maka terjadi peperangan antar negara. Karena ketakutan, maka orang saling merebut kekuasaan, berbagai kepentingan hidup yang sempit. Pokoknya ketakutan sedang melanda hidup manusia di mana-mana di dalam dunia ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, memberi kekuatan, menjamin hidup, serta masa depan kita. Seperti ada ayat mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya, Tuhan menjamin keselamatan hidup orang-orang, meletakkan hidup masa depannya ke dalam tangan Allah. Kuasa mana bisa melawan kuasa Allah kita? Kuasa mana bisa bertahan menghadapi Allah kita yang maha kuasa itu? Inilah kesadaran, keyakinan iman kita, orang-orang selalu bersandar, berharap kepada Tuhan Allah kita. Dalam keyakinan seperti inilah kita menjadi tenang menghadapi hidup ini dengan segala macam persoalan dan dinamikanya. Ketenangan itulah yang kita perlukan terus di dalam hidup kita. Karena membuat kita bisa berdoa, terus bisa memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan kita nasihat dalam bentuk pertanyaan. 31a. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Bahwa tentang semua itu sungguh nyata dan sangat luar biasa. Semuanya itu jelas sangat dahsyat dan ajaib. Bahwa Allah ada sumber kuasa, kekuatan, kehidupan dari segala makhluk di bumi. Nah, karenanya dalam pertanyaan ayat selanjutnya, ayat 31b maksud saya, Rasul Paulus mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa gerangan yang berkuasa melawan? Jika panglima kehidupan kita ada Allah yang maha kuasa, siapakah orang dapat menghadang perjalanan iman dan kehidupan kita apabila Allah itu di pihak kita? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kesaksian yang luar biasa. Ada sebuah gedung sekolah Kristen. Lokasinya gedung tersebut menyatu dengan pemukiman penduduk tadinya masih terisolasi. Persis di belakang gedung tinggal satu keluarga. Keluarga ini menanam sepohon mangga di belakang rumahnya. Seperti kita tahu, namanya pohon. Lama-kelamaan bertambah besar, hingga cabang lantingnya merambat sampai di atas atap gedung sekolah. Nah, tentu akan ada cabang, ada lanting, juga daun-daun yang gugur. Apalagi buahnya pada saat musim berjatuhan. Sudah sangat mengganggu karena kebetulan juga gedung sekolah beratap seng. Nah, dengan etika baik dari pihak sekolah, mengatur pertemuan dengan keluarga, mencari solusi paling tidak agar semua cabang yang melambat ke bagian atap gedung dipotong. Dari pihak sekolah bersedia membayar upah orang untuk mengerjakannya. Akan tetapi dengan lantang, pemilik pohon mangga itu adalah seorang terpandang di wilayah itu.
ketika mendengar berita itu, langsung dia menjadi marah, mengatakan tidak boleh potong. Sebenarnya kedua pihak tentu sama-sama tahu bahwa dari segi hukum hal ini sudah pasti melanggar batas. Itu sebabnya dari pihak sekolah ada yang mengusulkan agar ditempuh saja melalui jalur hukum. Namun menyadari firman Tuhan berkaitan bahwa Allah di pihak kita, siapa bisa melawan? Akhirnya 8 dewan sekolah mengambil sikap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ditentukan hari untuk doa dan puasa khusus untuk memohon campur tangan Allah dalam masalah ini. Secara singkat, hanya selang waktu 1 bulan pohon mangga itu akhirnya mati kering. Jika Allah di pihak kita, siapa bisa melawan kita? Oleh sebab itu, marilah kita mengucapkan syukur, pujian, kemuliaan kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kita memiliki Tuhan berpihak kepada kita. Tuhan berkenan menjadi panglima dalam kehidupan kita. Hal demikian dinyatakan tadi firman Tuhan yang sudah kita baca, Roma 8:31. Nah, sekarang kita lanjut Roma 8 ayat 32. Kitab suci mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, di sini melalui ayat firman Tuhan ini kita mendapati bahwa Ia adalah Allah Bapa. Sungguh tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ia justru rela menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita semua. Ia rela mengorbankan Dia, Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa, turun ke dunia dalam rupa manusia. Karenanya, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, kita diizinkan menerima segala sesuatu. Oleh sebab Dia juga, Tuhan kita Yesus Kristus, kita diizinkan menerima pengampunan dosa dan hidup kekal yang penuh sukacita, damai, sejahtera di dalam kerajaan surga. Nah, melalui karya besar penebusan, keselamatan dari hukum dosa. Nah, bahwasanya Ia adalah anak tunggal Allah Bapa, rela mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Agar kita semua orang percaya kepadanya, diizinkan menerima segala sesuatu bersama-sama Dia di kerajaan surga. Nah, maka kita baca surat Roma 8 ayat 33. Tuhan berfirman, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya pula kita ada orang-orang yang sangat berbahagia. Karena kita menjadi orang-orang pilihannya yang sudah dihendaki dan ditetapkannya sejak semula. Jika kita sudah dipilihnya, niscaya tidak ada satu kuasa pun akan menggugat kita. Apabila Allah ada sumber dari segala kebenaran, maka tidak ada satu kuasa pun menggugat kita. Jika Allah ada hakim yang maha agung, sudah memilih kita, maka tidak ada seorang pun yang akan menghukum kita. Apabila Allah membenarkan kita, tidak ada orang menyalahkan kita. Karena Kristus Yesus telah mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit antara orang mati untuk menebus dan menyelamatkan kita. Nah, kita terus baca Roma 8 ayat 34. Tuhan berfirman, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita.
Bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan naik ke surga. Yesus kemudian duduk sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa di kerajaan surga. Bahkan Yesus Kristus tidak hanya menjadi pembela kita, tetapi juga menjadi penebus dosa. Yesus Kristus juga adalah Mesias dan Juru Selamat kita. Semua orang akan percaya kepadanya. Manakala kita berserah kepada Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, maka tidak ada kuasa dunia yang fana berkuasa memisahkan kita dari kasih setia dan kasih karunia-Nya. Tidak ada lagi penindasan, kesesakan, penganiayaan jika kita sudah bersama-sama dengan Dia, Yesus Kristus, di kerajaan surga. Tidak ada pula kelaparan, kehausan, ketelanjangan, bahaya, pedang menyentuh, menimpa kita. Percayalah, imanilah, apabila kita hidup melekat dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka tidak ada satupun kuasa dunia dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Rasul Paulus menyatakan bahwa jika seorang percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan hidup melekat, tidak terpisahkan dari kasih setia-Nya. Dalam perkataan lain, jika seorang hidup melekat pada Tuhan Yesus, maka dapat dipastikan tidak ada satupun kuasa pun, baik di langit, di atas langit, di bawah kolong langit, di bumi, di bawah bumi, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yaitu kasih Allah ada dalam Kristus Tuhan kita. Sudahkah kita percaya apabila kita ada di pihak Allah, maka dapat dipastikan tidak ada seorang pun yang akan melawan, menggugat orang-orang pilihan Allah. Sudahkah kita percaya sesungguhnya kita lebih daripada orang-orang menang? Kita lebih dari semua pemenang, karena Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, telah sangat mengasihi kita. Berbahagialah kita sudah percaya apabila kita ada di pihak Allah. Berbahagia kita semua pribadi antara kita yang sudah percaya sesungguhnya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Dia adalah Kristus Yesus, kita wajib sembah, kita wajib puji, kita wajib muliakan. Berbahagialah kita yang percaya bahwa jika kita hidup melekat kepadanya, maka tidak akan ada satu kuasa pun memisahkan kita dari kasih Allah. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup dalam kehidupan yang kekal, yang penuh sukacita dalam sejahtera di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Yesus Kristus, bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, selalu tidak mau percaya sepenuhnya pada Tuhan. Dulu Mesir adalah negara adikuasa yang paling kuat dalam segala bidang, khususnya peperangan. Maka seluruh bangsa Israel meminta pertolongan kepada Mesir. Maka ada satu ayat mengatakan, Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, mengandalkan kuda-kuda, percaya kepada keretanya begitu banyak, kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, tidak mencari Tuhan. Nah, hal ini sangat menakutkan bagi orang Israel, karena Mesir adalah negara adikuasa mengejar dengan segenap kekuatannya. Ini merupakan masalah yang sangat besar bagi bangsa Israel. Bahkan sampai bangsa Israel mengeluh, apakah tidak ada kuburan di Mesir. Bahkan kiri, kanan, padang pasir, di depan laut terbelau. Maka Nabi Musa berkata, jangan takut, berdirilah tetap. Nah, kita lihat Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdiri tetap. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir akan kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca tadi ayat 13-nya, ada 3 ditunjukkan. Pertama, janganlah takut. Nah, jangan takut. Kalau orang yang takut tidak mungkin menang. Kalau orang takut yang khawatir, itu membuat kita tidak bisa melihat mujizat. Kalau orang takut, itu pasti rugi. Saya kasih contoh, ada seorang direktur perusahaan sedang duduk di meja kantornya. Ketika tiba-tiba telepon, di dekatnya berdering, setelah diangkat. Ternyata dari istrinya di rumah. Namun, sebelum terdengar sepatah kata pun, istrinya menjerit. Setelah itu tidak terdengar suara apapun. Direktur itu panik. Lalu secepat itu pula dia menghubungi polisi. Tidak lama kemudian satu lugu polisi bersenjata lengkap dikerahkan untuk mengepung rumahnya. Sesampai di rumah itu, polisi segera masuk dengan senjata siap di tangan. Mereka menemukan wanita itu tergeletak di lantai dalam keadaan pingsan. Sementara ganggang telepon terjatuh di meja. Setelah istri direktur itu sioman, polisi menanyakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Wanita itu hanya menjawab bahwa ia diserang oleh tikus. Tikus mendekat saya ketika saya sedang menelepon. Membuat saya sangat ketakutan sehingga saya jatuh ke lantai. Nah, Bapak Ibu, jika kita terlalu takut, akibat membuat kita rugi. Kita harus tahu bahwa Allah tidak memberikan kita roh ketakutan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Nah, Bapak Ibu, saya pernah baca satu media tentang Perang Dunia Kedua. Soichi Yokoi, seorang tentara Jepang, takut pada Perang Dunia Kedua. Ia bersembunyi di dalam gua di Pulau Guam. Walaupun ia tahu tanda-tanda perang sudah berakhir, ia sangat ketakutan dan tidak mau keluar. Setiap hari dia menjadi makanannya adalah kodok, tikus, siput, kacang, dan mangga. Ia hanya keluar pada malam hari. Hal ini berlangsung selama 28 tahun. Selama 28 tahun. Soichi Yokoi di situ karena takut. Pada akhirnya ia ditangkap, dipaksa keluar. Menjalani hidup normal dengan gaji pensiunan yang cukup, bahkan diangkat sebagai pahlawan. Nah, Bapak Ibu, karena Soichi Yokoi takut merugikan diri sendiri selama 28 tahun hidup dengan ketakutan. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut lagi Keluaran tadi 14 ayat 13 B-nya mengatakan berdiri tetap. Saat orang Israel berada dalam keadaan terkepung, Tuhan meminta bangsa Israel untuk tetap berdiri tetap. Stay on the track. Tetap dalam jalurnya Tuhan. Seperti Yosua dia pernah berkata, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, sekali lagi janji terpenuh jika kedua belah pihak melakukan bagiannya. Jika orang percaya tidak berdiri tetap dalam jalur yang Tuhan sudah tentukan, dan tidak taat kepada firman Tuhan, maka tidak akan menerima janji Tuhan itu. Seandainya pada waktu itu orang Israel tidak mau mengikuti apa kata Tuhan, mereka pasti tidak akan melihat janji Tuhan berperang ganti mereka. Mereka tidak akan bisa melihat laut terbelah. Jika kita tetap ikut jalan menurut jalannya Tuhan, salah satu tanda bahwa kita tidak takut, percaya adalah tetap dalam jalurnya firman Tuhan, meskipun terlihat mustahil.
Tetapi berikan waktu untuk Tuhan untuk bekerja. Percaya Tuhan dapat menolong dalam keadaan terjepit sekalipun. Meskipun di sebelah kanan kiri tidak ada jalan, ada laut di depan mata. Di belakang ada negara adik kuasa berusaha menjatuhkan kita. Tetaplah dalam jalur Tuhan. Maka Tuhan akan berperang ganti kita. Mungkin saat ini tidak mungkin rasanya ada pertolongan dari Tuhan. Mungkin kita tidak bisa memikirkannya. Jangan minta pertolongan lain. Stay on the track. Tetap dalam jalur firman Tuhan. Maka Tuhan akan berperang ganti kita. Membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Nah, Keluaran tadi pasal 14, 13c. Lihatlah keselamatan Tuhan. Bapak Ibu, kalau menanti-nantikan Tuhan, sangat banyak manfaat. Kita lihat Kejadian pasal 49 ayat 18. Itu Yakub. Yakub menanti-nantikan keselamatan daripadamu, ya Tuhan. Nah, ayat ini mengatakan Yakub menantikan Tuhan. Kalau Ayub 35 ayat 14, lebih-lebih lagi kalau engkau berkata, baik engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tetapi masih juga engkau menanti-nantikan. Nah, jadi ayat ini juga Ayub juga menantikan-nantikan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan, menanti-nantikan Tuhan itu akan mewarisi negeri. Kita bisa lihat Mazmur 37 ayat 9. Sebab orang-orang berbuat jahat akan dilenyapkan. Orang-orang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi Daud menuliskan ulang lebih 5 kali menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 juga berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Nah, Lukas 12 ayat 36 juga mengatakan, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, sekali dibuka pintu baginya, maka dia bisa makan semeja dengan tuannya. Nah, 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang melindungkan kedatangannya. Ya, kalau orang melindungkan kedatangan Tuhan, kalau menanti-nantikan Tuhan, dia pasti mendapat mahkota kebenaran. Jadi tetap nantikan Tuhan, maka Tuhan akan berperang bagi kita. Nabi Musa menyatakan bahwa Allah bersamanya, memberikan petunjuk kepadanya. Dari Keluaran 13, mulai dari 17 sampai pasal 14, 29. Itu baca masing-masing di rumah. Jadi atas perintah Allah, Musa mengeluarkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malam itu Allah menguatkan air laut dengan perantara angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka tebellah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Sedangkan orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, orangnya berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Pada waktu pagi, Allah di dalam tiang api, awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Allah membuat roda keretanya menjadi miring, maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir.
Berfirmanlah Allah kepada Musa, urutkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Demikian Allah mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada tinggal dari mereka, dan tidak ada seorang pun yang hidup. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dan di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari ini Allah menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besar perbuatan dilakukan Allah terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Allah. Dan mereka percaya kepada Allah dan kepada Musa, hambanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kau sangat baik, luar biasa, agung mulia. Memberikan kami kesempatan begitu indah. Kami bisa datang menyembah, memuji-Mu di tempat ini. Bahkan ada yang lain bisa mendengar sabda-Mu lewat online ini. Hamba percaya lewat firman-Mu inilah membuat kami semua beriman. Membuat kami semua tahu tentang diri-Mu. Dan mengerti bahwa Engkau, jika Engkau berpihak kepada kami, siapa bisa melawan kami? Siapa bisa menggugat kami? Siapa bisa menghukum kami? Karena Engkau adalah panglima kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat firman kami menjadi berani. Kami tidak khawatir masalah apapun yang kami hadapi pada saat ini. Baik masalah keluarga, masalah finansial, usaha pekerjaan kami, hubungan keluarga, masalah hal apapun. Kami serahkan penuh dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Yang kamu sudah membuktikan Engkau rela mati di kayu salib. Hanya menebus dosa kami, supaya kami bisa memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Hamba tetap memohon Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau tahu pada saat ini banyak orang menanti-nantikan pertolongan-Mu, menanti-nantikan mujizat-Mu. Saat ini banyak yang sakit penyakit, sudah berjalan lama, tidak ada sembuh-sembuhnya. Walaupun melewat banyak dokter-dokter spesialis, tetap kondisi yang sama. Tuhan Yesus Kristus pemurah hati, berbelas kasihan. Ulurkan tangan-Mu yang perkasa. Kau jamah orang sakit pada saat ini. Dan mereka percaya, menyerahkan diri penuh dalam tangan-Mu. Mujizat terjadi pada saat ini juga. Mereka akan sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami usaha pekerjaan yang mantap, finansial yang masalah. Tuhan, Kau bermurah hati. Kau buka pintu berkat-Mu bagi mereka. Dan mereka bisa menikmati janji-janji-Mu. Dan mereka bisa sungguh-sungguh sadar sumber semua adalah di tangan-Mu. Sehingga mereka mengikuti-Mu dengan sungguh-sungguh. Jangan percaya kepada sepenuh hati kepada-Mu. Tuhan juga ulurkan tangan-Mu, Engkau tahu keluarga. Pada saat ini banyak masalah tentang hubungan orang tua anak, menantu, mertua, dan lain-lain. Tuhan berikan damai sejahtera bagi mereka. Tuhan berikan mereka hikmat pengetahuan, bisa mengatasi semua dengan baik, dengan sabar, dan serahkan penuh kepada-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.